Selamat pagi Bu, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Jadi pada pagi hari ini Esi akan melakukan saya mengamati proses coaching yang dilakukan, saya akan menyampaikan mungkin hal-hal yang akan saya amati terkait dengan coaching yang akan dilakukan. Di antaranya adalah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur secara, kemudian memperhatikan prinsip kemitraan dan proses kreatif serta memaksimalkan potensi yang ada. Nah, sebelum memulai coaching ini, tentunya Ibu Elsi tahu potensi apa yang akan Ibu maksimalkan kegiatan ini. Maksimalkan adalah menunjukkan kegiatan perempuan. Bisa dan tentunya ada hal yang penuh mendengarkan secara aktif, kemudian di antara tiga kompetensi tersebut lebih difokuskan kemana kira-kira? Mungkin saya akan memfokuskan kepada menghadirkan perhatian yang perempuan pertanyaan perempuan ini itu sudah mencakup yang kompetensi yang tadi. Maksudnya ini kita bisa menghadirkan pertanyaan tersebut kalau kita hal yang disampaikan oleh kita. Benar sekali. Kemudian dalam kegiatan coaching nanti apa yang harapkan harapan saya setelah saya melakukan kegiatan coaching nanti, saya berharap nanti saya itu bisa secara mandiri menjadi solusi dari permasalahan yang kemudian saya juga berharap dengan saya melakukan coaching ini saya sendiri mantap sekali. Nanti semoga coachingnya berjalan dengan lancar ya. Nanti setelah kegiatan coaching tersebut kita akan ketemu kembali untuk bincang-bincang sebagai refleksi kegiatan coaching. Silahkan mulai coachingnya Ibu Elsi. Baik. Assalamualaikum Bu Elsi. Waalaikumsalam Bu Ita. Bagaimana kabarnya Bu Elsi? Alhamdulillah sehat. Dengan Bu Ita sendiri? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Elsi. Sesuai dengan kita itu ada beberapa ya. BBM-nya. Ya. Jadi pada kesempatan diskusi kita hari ini, silahkan Ibu kita ceritakan apa kendala yang kita hadapi. Jadi akhir-akhir ini saya merasa bahwa pembelajaran saya di kelas itu untuk siswa sudah merasa agak bosan begitu Bu Elsi. Saya merasa siswa itu ada yang tiduran, ada yang istirahat sebentar, sehingga saya merasa itu sebuah permasalahan yang sudah saya sudah menjadi sebuah permasalahan yang harus segera saya cari solusi. Nah, dari diskusi kita pada pagi hari ini, kira-kira apa yang sampai diskusi kita tadi? Saya ingin siswa kembali belajar dengan aktif, tentu saja dengan yang menyenangkan, agar mereka paham dengan materi yang saya ajarkan. Boleh Ibu ceritakan kronologinya bagaimana kalau siswa itu mulai bosan belajar matematika?
saya bilang tadi bahwa siswa itu ada yang di bulan ini sudah terjadi beberapa pertemuan ya Bu Elvi ya. Ya mulai ada yang tidur di kelas, mereka sudah mulai berbicara saat saya menerangkan pelajaran, dan mereka juga izin tiap sebentar. Dan tiga hal itu saya menyimpulkan bahwa mungkin mereka bosan dengan pelajaran matematika seperti itu. Agar pembelajaran itu melakukan upaya agar pembelajaran itu tidak lagi membosankan menurut saya. Jadi saya mulai berpikir untuk membuat metode-metode pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin salah satunya saya bisa menerapkan aplikasi-aplikasi matematika ya. Misalnya saya bisa melakukan quiz atau UH dengan Quizizz, sehingga tidak monoton di saya, tapi mereka punya alat yang membuat mereka senang pada masanya gitu. Karena memang masanya sekarang itu adalah ya dengan teknologi begitu ya Bu Elsie ya. Dan mungkin juga saya bisa menggunakan kalkulator Casio yang saintifiknya, yang sudah sangat canggih, sehingga mereka bisa menemukan solusi langsung dari pembelajaran matematika. Mungkin itu rencana saya. Rencana bagus sekali Bu Intan. Kenapa sebelum saya sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan menurut saya ya Bu Elsie. Misalnya mereka belajar kelompok, atau saya kasih poster yang bisa mereka susun, atau puzzle seperti itu. Namun ternyata mereka bosan. Jadi siswa itu bosan. Jadi mungkin saya harus selalu berinovasi sehingga siswa itu tidak bosan lagi di kelas seperti itu. jadi salah satunya menggunakan aplikasi ya? Iya, mungkin itu yang harus saya terapkan. Jadi ada pendorong ya. Ini untuk kita berarti menggunakan poster, jadi sedikit agak bosan ya, itu saja. Jadi muncul ide dari Bu kita kalau pembelajaran berikutnya akan diinovasikan dengan penggunaan teknologi. Nah sejauh ini apakah ada kendala bagi Bu kita penerapan pelajaran yang menggunakan teknologi ini? Kan sebelumnya menggunakan poster ya, berarti kita belum mencoba menggunakan teknologi ini. Iya benar. Kendala yang saya rasakan itu mungkin saya harus belajar dulu Bu Elsie, karena memang saya buta juga dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi saya harus belajar dulu supaya saya bisa menerapkan sesegera mungkin aplikasi-aplikasi. Berarti kita mencoba mempelajarinya itu sistemnya bagaimana ya Bu? Ibu akan menghadirkan tutor kah, atau ibu yang secara otodidak belajarnya? Untuk sementara ini mungkin saya akan autodidak, karena kita tahu bahwa sekarang ini teknologi sudah sangat canggih ya Bu Elsie ya. Saya bisa belajar dari YouTube, saya bisa belajar dari dari Google mungkin. Ya, biasa sekali Bu ya. Jadi dari sini sudah tampak jelas ya rencana aksi yang akan Ibu kita lakukan untuk kedepannya. Nah, kira-kira rencana aksi ini kapan akan Bu kita buat? Saya akan harus secepatnya harusnya Bu Elsie. Cuman dalam waktu dekat tentu saya harus belajar dulu, karena saya masih buta dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dan tapi secepatnya harus saya terapkan karena siswa saya sudah bosan dengan pembelajarannya. Cepatnya itu Bu kita tidak sampai dalam 2 hari ini. Dalam 3 hari ini mungkin saya akan belajar tentang aplikasi-aplikasi tersebut. Di pertemuan berikutnya di pembelajaran saya mungkin saya akan mencoba mengaplikasikannya mungkin ke hal-hal yang paling mudah dulu saya terapkan, atau mungkin saya menggunakan kalkulator dulu lah untuk pembelajaran saya. Kita berarti dari diskusi ini kita sudah bisa menemukan sebelum kita mau akhiri, maka masih ada rasanya yang mau kita sampaikan
Jadi tadi itu saya sangat berpikir mau putus asa gitu melihat siswa yang udah mulai keluar kelas setiap sebentar minta izin gitu. Tapi karena pembicaraan kita hari ini, saya menjadi terbuka. Pikiran saya menjadi terbuka bahwa ternyata memang saya harus melakukan pembelajaran dengan sumber yang berada di karantina begitu. Ya, nah, kita sudah di zaman teknologi, ya, jadi kita adalah termasuk pada guru yang milenial, jadi tidak ada yang tidak bisa sehingga kita mau untuk belajar dan berinovasi. Mungkin kalau kita tidak ada lagi rasanya yang mau disampaikan, apakah diskusi ini bisa kita akhiri Bu Gita? Bisa Bu Elsie. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan Bu Elsie hari ini. Semoga saya bisa menerapkan secepatnya dari yang saya praktekkan seperti pembicaraan kita tadi. Kita bisa membantu Bu Gita dalam memecahkan atau membantu kita dalam menemukan solusi atas masalah. Nah, setelah ini saya mau ada kegiatan lain, sebelumnya Bu Gita. Alhamdulillah, Ibu Elsie sudah selesai melaksanakan coachingnya dengan Ibu Lita. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, saya sudah selesai melaksanakan coaching Ibu dan saya sedikit merasa lega karena saya bisa mengarahkan kita dalam permasalahan ini untuk bisa menemukan solusi dari masalah. Ya, tentunya Ibu Elsie bisa melakukan penilaian sendiri terhadap diri Ibu Elsie sendiri secara pribadi tentang pelaksanaan coaching tadi, tentang kompetensi yang ada, kemudian bagaimana prinsip-prinsip coaching tersebut, apakah bisa terlaksana dengan baik tadi? Menurut penilaian saya Bu, saya sudah memaksimalkan proses coaching tadi, coaching, kita pertanyaan bobot, tapi saya rasa mungkin ada beberapa yang harus saya maksimalkan lagi dan saya harap nanti ada masalah-masalahnya. Bagus sekali, memang benar demikian Ibu Elsie. Mungkin saya boleh menyampaikan hasil pengamatan dari saya ya. Dari hasil pengamatan tadi, saya sudah melihat Ibu Elsie melakukan coaching dengan Ibu Owita. Di sana sudah terdapat alur desa, kemudian sudah mengajukan sedang menjadi penilaian baik juga, sedang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Namun mungkin ada di antara alur cerita tersebut yang bolak-balik tadi. Kira-kira Bu Elsie merasa demikian? Ya Bu, saya ada juga merasakan seperti yang Ibu sampaikan. Nah, tentunya mungkin dalam alur cerita tersebut seluruhnya harus kita sampaikan sesuai dengan alurnya, mengalir seperti alurnya ya Bu ya. Kemudian dari hal tersebut, kira-kira apa rencana selanjutnya dari coaching tadi yang sudah dilaksanakan, apa rencana selanjutnya dari Bu Elsie? Jadi berdasarkan pertemuan yang saya akan memahami lagi atau memaksimalkan lagi penggunaan alur cerita ini dalam coaching tentunya. Jadi step by step alur apa ya, yang pertama itu yang masih melakukan itu adalah tujuan dulu, kemudian masalah, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawabnya. Jadi insya Allah untuk konsep berikutnya saya akan sesuai dengan alur tersebut seperti alur tadi. Nah, bagus sekali. Sebenarnya itu sudah ada dalam konsep-konsep ya pada Ibu Elsie. Tinggal penerapannya saja lagi ya. Jadi dari diskusi kita pada hari ini sudah terbayang hal yang akan Ibu lakukan lagi untuk meningkatkan performa Ibu Elsie sebagai seorang coach. Ya sudah. Mungkin hasil coaching kita pada hari ini akan saya tuangkan nanti dalam beberapa catatan-catatan di kursus dari saya sebagai supervisor. Dan mungkin nanti bisa dilakukan diambil oleh Bu Elsie sebagai perbaikan. Baik Bu, terima kasih juga
mendengarkan atas masukannya, mudah-mudahan ya saya bisa mana saya pada Nah, sebelum kegiatan seperti itu kita berakhir, kira-kira hal baik apa yang Ibu Elsie dapatkan pada pertemuan kita pada hari ini? baik yang bisa yang pertama dengan melakukan coaching tadi saya bisa membantu puasnya dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian dengan ada diskusi kita seperti ini memperkuat saya bagaimana menjadi coach yang baik. Dengan ada arahan dari ibu seperti ini, sehingga saya dapat melaksanakan menjadi coach sesuai dengan prinsip dan alur. Memang demikian baiknya ya, seharusnya kita sudah tujuan kita supaya kita menjadi seorang coach yang baik dalam menemukan mencarikan solusi untuk konflik kita. Senang sekali bisa mendampingi Elsie pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi hal baik untuk kedepannya. Mungkin untuk pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Kita akhiri dengan alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita kami dulu udah dilihat ya. Terima kasih.